Dari yang awalnya kagak ada yang tahu Shingeki no Kyojin itu apaan, pada akhirnya SNK tumbuh jadi franchise anime manga yang gede banget sampai sekarang. Dan intisari di dalam ceritanya juga banyak banget yang menarik buat dikorek. Nah, sekalian demi ngerayain rilisnya season terakhir dari anime SNK, makanya gue bikin video. So, ini dia 80 fakta yang gue tahu soal masterpiece ini. Nomor 1, si Levi yang dijuluki sebagai prajurit terkuat umat manusia cuma tidur rata-rata 2-3 jam per hari doang. Nomor 2, nama Levi sendiri diadaptasi dari nama karakter dari film dokumenter berjudul Jesus Camp. Si Isayama nganggep kalau nama tersebut kesannya keren. Nomor 3, di awal lagu opening SNK yang Gure no Yumiya ada lirik yang pakai bahasa Jerman kan tuh. Nah, kata orang Jerman yang udah pernah denger tuh lagu, liriknya sendiri kagak jelas artinya apaan. Nomor 4, Seiyu emaknya si Eren samaan sama emaknya si Elric bersaudara dari Full Metal Alchemist. Ironisnya, kedua emak tersebut dapat takdir yang ampas, alias mati di awal cerita. Nomor 5, di manga, Pasiani kena gerebek gara-gara dicurigain sebagai female titan, joget yang doi pakai malah punya logo Scott Regiment, bukan military police. Nomor 6, si Isayama ngefans banget sama grup idol Momohiro Clover Z. Nomor 7, si Eren punya kill rate paling tinggi dibanding 104 anggota newbie yang lain di Scott Regiment. Nomor 8, menurut si Isayama sendiri, si Levi kadang ngerasa pengen banget punya badan tinggi. Nomor 9, si Levi nganggep kalau si Eren tuh tukang bersih-bersih terbaik. Nomor 10, menurut si Isayama, para karakter di SNK pada jarang mandi semua. Hal ini dikarenakan budaya yang kagak begitu ngepermasalahin bau badan seseorang. Nomor 11, pernah ada komik crossover antara Avengers dari Marvel ngelawan para Titan dari SNK. Nomor 12, si Isayama ngerasa enjoy banget pas ngegambar si Ymir sama si Jan. Nomor 13, karakter favorit si Isayama sendiri adalah si Jan. Nomor 14, si Mikasa ternyata pintar nyanyi. Nomor 15, menurut si Isayama, cangcut yang dipakai para karakter di SNK semuanya pada kotor. Bahkan ada bercak noda yang kagak bakal hilang sekalipun dicuci. Nomor 16, menurut si Isayama, aktivitas Titan di distrik sebelah utara jauh lebih dikit. Makanya tempat tersebut jadi tempat paling aman. Tapi karena suhu dinginnya ekstrim banget, jadi jarang ada yang ke situ. Nomor 17, si Isayama gak pernah nyangka kalau seriesnya bakal setenar ini. Makanya demi nyiapin segalanya supaya matang dan manganya kagak kesusul anime, ada jeda 4 tahunan antara anime season 1 sama 2. Nomor 18, menurut data statistik, si Zack adalah orang paling cerdas di series SNK. Bahkan poinnya sampai ngelebihin batas. Nomor 19, si Levi bisa motong rambutnya sendiri sampai kayak opa-opa plastik. Nomor 20, di Scott Regiment, si Eren dapat julukan Shini Sogiaro, yang secara harfiah berarti bajingan yang pengen banget mati. Nomor 21, si Ymir jatuh cinta beneran ke si Historia, yang dengan kata lain mereka berdua Yurian. Nomor 22, awalnya si Isayama ngarep kalau manga SNK-nya bakal diterbitin Shueisha dan masuk ke Shonen Weekly Jump. Tapi gara-gara penerbitnya nyuruh si Isayama ngerubah style manganya, doi lebih milih pindah ke Kodansha, sampai akhirnya jadi manga bulanan di situ. Nomor 23, awalnya si Isayama pengen ngematiin si Sasha di chapter 36. Tapi gara-gara editor manga SNK ngerasa kalau kematian si Sasha brutal banget sampai bikin dirinya nangis, akhirnya tuh editor ngehasut si Isayama supaya pikirannya berubah. Yang kemudian si Sasha pada akhirnya mati di chapter 105. Nomor 24, dan kata-kata terakhir si Sasha sebelum mati adalah daging. Nomor 25, gaya bertarung yang dipakai si Ani adalah bela diri asal Thailand, yaitu Muay Thai. Nomor 26, desain karakter Armor Titan adalah adaptasian dari pegulat WWE, yaitu si Brock Lesnar. Nomor 27, si Isayama kagak pernah ngasih tahu kelamin si Hanji apaan. Doi mikirnya malah terserah fans, milihnya mau cewek apa cowok. Nomor 28, si Levi jadi karakter populer nomor 1 di SNK. Si Eren kedua dan si Mikasa ada di posisi ketiga. Nomor 29, patung Eren, Armin sama si Mikasa dibangun dekat bendungan yang seakan ngegambarin dinding pemisah para Titan. Tempatnya ada di prefektur Oita, kampung halamannya si Isayama. Nomor 30, di Universal Studios Japan juga ada patung Titan dengan ukuran sama kayak di anime manga. Nomor 31, Titan si Eren punya kelopak mata ketiga, mirip kayak buaya. Nomor 32, gara-gara dapet komisi gede dari kepopuleran series SNK, si Isayama pernah ditelepon pihak banknya karena mereka ngerasa curiga kok rekening si Isayama tiba-tiba kembung. Mereka nyangkanya kalau si Isayama tuh pelaku penipuan transfer bank.
Nomor 33, impian si Eren buat ngeliat dunia di luar dinding adalah adaptasian dari impian masa kecil si Isayama sendiri, yang pengen banget pergi dari kampung halamannya yang dikelilingi nama gunung. Nomor 34, si Levi doyan banget minum teh. Nomor 35, si Levi cuma mandi selama 3 menitan. Nomor 36, ampasnya SNK jadi salah satu anime manga yang kena blacklist di Cina. Gara-gara pemerintah sananya nganggep kalau SNK bisa ngerusak generasi muda. Nomor 37, julukan masa kecil si Erwin adalah alis mata. Nomor 38, sekalipun minum banyak banget minuman beralkohol, si Levi kagak pernah mabok. Nomor 39, di Jepang ada merchandise resmi parfum bau badan para karakter SNK. Hal ini tuh kontradiksi banget sama pernyataan si Isayama yang bilang kalau para karakternya jarang mandi, yang pastinya bau asem banget. Nomor 40, Dekimakura karakter Attack on Titan jadi merchandise paling laris. Nomor 41, founding Titan si Eren punya kemampuan buat ngebangkitin para Titan berakal generasi terdahulu. Nomor 42, menurut omongan si Falco, faktanya ada Titan yang bisa terbang. Nomor 43, si Falco sendiri sebenarnya punya 2 DNA Titan, Zhao sama Beast. Gara-gara doi diinjeksi cairan tulang belakang si Zack. Nomor 44, desain karakter si Gabi terinspirasi dari karakter si Eren yang di gender band, alias kelaminnya diubah. Nomor 45, anime season terakhir atau final series dari anime Shingeki no Kyojin digarap sama studio yang berbeda dari keempat season sebelumnya. Nomor 46, si Isayama pernah bilang kalau gambar di manganya jelek banget. Nomor 47, biarpun awalnya jelek, manga SNK tetap pernah dapat penghargaan sebagai manga pendatang baru terbaik. Nomor 48, desain muka para Titan biasa diadaptasi dari muka rekan kerja sampai teman-teman si Isayama sendiri. Bahkan si Isayama nerima requestan pengen dibikinin muka Titan kayak apa. Nomor 49, marga Ackerman adalah hasil eksperimen sampingan dari proyek utama pengembangan Titan. Makanya si Levi sama si Mikasa kuat banget. Nomor 50, Historia Reis sama Jack Yeager dikonfirmasi sebagai 2 orang berdarah bangsawan murni yang masih hidup. Sisanya udah pada punah. Nomor 51, selain si Jan, karakter favorit si Isayama yaitu si Reiner. Makanya sejauh ini si Reiner dianak masin mula sama si Isayama dan kagak mati-mati. Nomor 52, alis si Reiner terinspirasi dari alis David Beckham. Nomor 53, alasan si Annie sering pakai hoodie adalah karena doi pengen ngerasa sendirian dan keisolasi pas ada di lingkungan yang rame. Nomor 54, si Zack dikonfirmasi punya lidah kucing, atau dengan kata lain, lidahnya sensitif, yang bikin doi kagak bisa minum ataupun makan makanan yang panas atau pedas. Nomor 55, band metalcore bernama Veil of Maya pernah bikin lagu yang diangkat dari kisah si Mikasa, dan lagu tersebut juga dikasih judul Mikasa. Nomor 56, si Annie dikatakan sebagai karakter cewek paling seksi. Nomor 57, kalau lu nge-reverse peta teritorial daerah Marley secara vertikal, gambar petanya sama banget kayak daerah Afrika, Timur Tengah, Eropa tambah Brazil. Nomor 58, ketika anggota keluarga Reis jadi Titan Shifter founding Titan, orang tersebut nantinya bakal langsung dapat warisan tekad dari si Carl. Sama kayak si Frida waktu itu, bahkan matanya sampai berubah. Nomor 59, ulang tahun si Zack samaan sama si Reiner. Nomor 60, ketika seseorang jadi Titan Shifter, ada kasus di mana memori dari pewaris selanjutnya ketransfer ke ingatan pengguna yang sekarang. Sama kayak kasus yang nimpa si Kruger, yang waktu itu tiba-tiba nyebut nama Armin sama Mikasa, padahal doinya sendiri kagak tahu itu siapa. Nomor 61, itu artinya memori di DNA Titan bisa ngelewatin batas ruang sama waktu. Nomor 62, founding Titan sama Attack Titan adalah 2 Titan yang berbeda. Tapi gara-gara setelah ngemakan si Frida, si Grisha waktu itu punya 2 Titan dalam satu tubuh, yang kemudian diwarisin lagi ke si Eren. Jadi kesannya dari awal si Eren emang kelihatan cuma punya 1 Titan doang. Nomor 63, menurut gua pribadi, desain sama kekuatan Warhammer Titan adalah yang paling keren dari semua Titan berakal, terutama pas Titan Shifter-nya adiknya si Willy. Nomor 64, tapi malah Colossus Titan yang ada di posisi 1 polling Titan paling populer. Nomor 65, female Titan bisa niru kemampuan Titan lain dengan cara ngekanibal sedikit bagian tubuh mereka. Nomor 66, kagak pernah ada Titan yang dikasih lihat punya kelamin. Nomor 67, si Gabi jadi karakter paling dibenci sejauh ini. Nomor 68, padahal origin story-nya mirip banget sama si Eren, terus punya potensi jadi protagonis utama juga. Nomor 69, setelah 4 tahun berlalu, akhirnya si Annie keluar dari kristal. Nomor 70, entah karena ingatan si Bertolt atau emang suka beneran, si Armin ngerasa jatuh cinta sama si Annie. Nomor 71, gara-gara ototnya yang kebentuk, si Mikasa jadi cewek dengan badan paling berat, yaitu 68 kg.
Nomor 72, gara-gara namanya yang susah disebut, cara penyebutan nama si Bertolt beda-beda tiap episodenya. Apalagi lu tahu sendiri cara pengucapan orang Jepang kayak gimana. Nomor 73, si Rainer punya kepribadian ganda. Yang satu nganggap kalau dirinya masih bagian dari Scott Regiment. Satunya lagi seorang warrior dari Marley. Nomor 74, penjualan manga SNK pernah ngalahin penjualan manga One Piece. Dengan perbedaan kurang lebih 4 juta kopi. Nomor 75, King Fritz maksa anak-anaknya ngekanibal jasad si Ymir Fritz. Supaya para anak itu punya darah Ymir yang bikin mereka bisa berubah jadi Titan. Nomor 76, gak cuma itu, King Fritz juga maksa mereka ngereproduksi secara massal supaya banyak terlahir manusia yang bisa jadi Titan. Terus garis keturunan Eldian kagak berakhir. Nomor 77, ironisnya si Ymir Fritz sendiri bukan dari bangsa Eldian. Nomor 78, wujud founding Titan yang sekarang si Eren pakai jadi Titan paling tinggi sekaligus paling gede yang pernah ada, biarpun cuma terdiri dari kerangka doang. Nomor 79, seluruh cerita dan kejadian di Shingeki no Kyojin cuma berawal dari lepasnya para babi dari kandang mereka. Dan nomor 80, si Isayama pernah bilang bakal namatin SNK dengan cara ngematiin semua karakter yang ada di dalamnya. Oke, segitu aja buat hari ini. Nah, demi ngapresiasi gue yang udah ngebacot panjang lebar, silakan lu bisa tinggalin like, terus wajib banget dong share nih video ke teman-teman lu yang lain. Dan buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan langsung tampar aja tombol subsnya supaya gue juga jadi makin semangat bikin videonya lagi. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry gak ada salah-salah kata. Bye!